Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas tentang metodologi pengembangan sistem informasi pada mata kuliah analisa proyek sistem informasi. Oke, selanjutnya. Nah, tujuannya bagaimana sih dalam memahami metodologi pengembangan sistem informasi ini? Yang pertama, kita bisa memahami di mana memahami metodologi pengembangan sistem atau sistem development yang sesuai untuk sebuah proyek. Yang kedua, memahami tugas-tugas yang perlu dilaksanakan dalam setiap tahapan proyek. Yang ketiga, memahami tugas dan dokumen yang dihasilkan selama fase pengembangan sistem. Oke, selanjutnya pendahuluan. Nah, dari pendahuluan ini kita bisa jabarkan di mana yang pertama, pengembangan sistem informasi sering disebut sebagai proses pengembangan sistem atau sistem development. Yang kedua, pengembangan sistem didefinisikan sebagai aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan atau problem organisasi atau memanfaatkan kesempatan opportunities yang timbul. Jadi kita di sini akan menghasilkan sistem informasi untuk menyelesaikan masalah atau memanfaatkan kesempatan yang ada dari organisasi. Oke, selanjutnya, nah, banyak kegagalan sistem yang disebabkan karena analisis sistem membuat sistem yang indah tanpa menjelaskan. Jadi intinya banyak sistem yang gagal yang disebabkan karena analisis sistemnya itu karena sistemnya terlalu muluk-muluk atau ya bisa dibilang tidak sesuai tujuan. Di mana kita dapat jelaskan sendiri itu di poin pertama, bagaimana sistem dapat mendukung tujuan organisasi. Terus yang kedua, bagaimana proses bisnis ini saat ini yang ada atau current kondisinya seperti apa. Yang ketiga, bagaimana sistem informasi lainnya menjadi bernilai. Jadi 3 poin ini yang menentukan dari analisa sistem itu dapat dijalankan dengan baik seperti itu, atau ini bukan indah, baik itu. Nah, di mana tujuannya sendiri sehingga analisis sistem harus melakukan analisis situasi bisnis, identifikasi kesempatan untuk pengembangan serta merancang sistem informasi untuk implementasinya. Jadi setelah situasi bisnis diketahui, identifikasi kesempatannya ada untuk pengembangan dan merancang sistemnya sudah ada, itu kita akan memikirkan dari segi implementasinya. Oke, sebenarnya untuk menghasilkan sistem informasi tersebut terdiri dari yang pertama, sistem analisis, yaitu upaya mendapatkan gambaran bagaimana sistem bekerja dan masalah-masalah apa saja yang ada pada sistem. Yang kedua, itu adalah sistem development, langkah-langkah mengembangkan sistem informasi yang baru berdasarkan gambaran cara kerja sistem dan permasalahan yang ada. Selanjutnya, metodologi pengembangan sistem itu di mana ada proses-proses standar atau yang sudah distandarisasi prosesnya yang digunakan untuk membangun suatu sistem informasi meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Di mana ada yang pertama analisa, desain, implementasi, dan maintenance. Pada perkembangannya sendiri, proses-proses standar dari tadi itu dituangkan dalam satu metode yang dikenal dengan nama SDLC atau Systems Development Lifecycle, yang merupakan metodologi umum dalam menjalankan atau pengembangan sistem yang menandai kemajuan dari suatu usaha, analisa, dan desainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari System Development Lifecycle atau SDLC kita bisa. Di mana dari SDLC itu terdapat tahapannya. Yang pertama, perancangan atau planning. Pada fase perancangan ini merupakan proses fundamental atau proses dasar untuk mengerti mengapa
sistem informasi dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek akan membangunnya. Itu ada 2 tahapan. Yang pertama identifikasi dulu dan seleksi proyeknya, dan yang kedua inisiasi dan perencanaan proyeknya seperti apa. Oke, selanjutnya ketika udah di sini perencanaan atau planning, kita akan masuk tahap analisis atau analisa. Pada fase analisis ini akan menganalisis permasalahan lebih mendalam dan menyusun studi kasus kelayakan. Ada 6 dimensi atau ada 6 cara pandang dalam menyelesaikan analisis. Itu pertama, kelayakan teknis, di mana menganalisa ketersediaan software, hardware, dan pihak yang melaksanakan proses yang diperlukan. Selanjutnya, pengembangan ekonomis, pengembalian ekonomis. Jadi pengembalian ekonomis itu adalah menganalisis manfaat, penggunaan, dan potensi pengembalian secara ekonomis dari pengembangan sistem dengan memantau seberapa besar efisiensi yang dapat dilakukan, maka akan meningkatkan pendapatan atau laba perusahaan. Jadi dalam pengembalian ekonomis ini intinya adalah keuntungan yang didapat ketika sistem nanti sudah digunakan. Manfaatnya apa aja, seperti itu. Dan potensi ke depannya seperti apa. Apakah bisa dilakukan pengembangan untuk lebih memudahkan lagi atau jika ada bisa dijabarkan dalam tahap analisis ini. Selanjutnya, pengembalian non-ekonomis, di mana analisis manfaat, penggunaan, dan potensi yang ada, dan keuntungan yang tidak dapat diukur secara finansial. Jadi ini lebih, yang pertama lebih ke finansial, yang kedua tidak finansialnya. Tidak finansialnya, seperti ketersediaan informasi secara akurat dan up to date setiap saat, citra perusahaan, moral karyawan, layanan konsumen yang makin meningkat, dan posisi perusahaan dengan pesaing. Jadi itulah yang disebut pengembalian non-ekonomis atau manfaat dari non-ekonomis seperti apa. Selanjutnya, hukum dan etika. Dari hukum dan etika ini itu adalah menganalisis apakah sistem yang dibuat akan beroperasi dengan batasan hukum dan etika dan kultur perusahaan. Jadi ketika kita mau mengembangkan sistem, itu kita juga harus memperhatikan dari etika dan hukum yang berlaku di perusahaan. Jadi kalau perusahaan punya aturan tersendiri, kita harus menyesuaikan dari sistem dengan hukum atau peraturan dan etika yang ada di perusahaan. Kita tidak serta-merta untuk memaksakan suatu proses yang sudah berjalan kita harus ubah sendiri. Tidak. Sistem itu adalah mempermudah proses yang ada tanpa menghilangkan unsur kebiasaan ataupun mengubah sepenuhnya 100%. Jadi kayak kita bisa mengadopsinya itu tanpa merubah habit yang ada. Tapi kembali lagi nanti kebutuhan sistem seperti apa. Selanjutnya, pada poin kelima itu operasional, yaitu menganalisis apakah sistem dapat diimplementasikan. Hal ini menyangkut analisis mengenai tempat, lingkungan, dan sumber daya manusia yang akan mengoperasikannya. Jadi kita pikirkan juga, operasional ini nanti siapa yang melakukan. Lebih ke maintenance nanti kita pikirkan. Yang nanti melakukan maintenance siapa, dan sebagainya. Yang terakhir adalah jadwal, yaitu menganalisis ketersediaan waktu sehingga sistem dapat selesai dan diimplementasikan. Jadi dalam bentuk timeline atau Gantt. Kita belajar sebenarnya udah saya kasih tugas di Microsoft Project. Itu masuk tahap analisa. Nah, hasil dari tahapan ini berupa rekomendasi kelayakan sistem beserta dengan perakiraan biaya yang dibutuhkan. Bila ditemukan ketidaklayakan dari hasil analisis, maka perlu dilakukan kajian terhadap penyebab ketidaklayakannya. Kemudian dilakukan pertimbangan secara cermat dan alternatif tindakan untuk mengatasinya. Oke, dari desain. Nah, selanjutnya pada tahap SDLC itu ada desain. Pada tahapan ini deskripsi dari requirement atau syarat yang telah direkomendasikan diubah dalam spesifikasi sistem fisikal dan logikal. Logikal itu seperti apa sih? Logical desainnya itu bagian dari fase desain dalam SDLC,
di mana semua fitur-fitur fungsional dan sistem dipilih dari tahapan analisis dideskripsikan terpisah dari platform komputer yang nanti digunakan. Hasil dari tahapan ini adalah deskripsi fungsional yang mengenai data dan proses yang ada di dalam sistem baru. Yang kedua, deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem meliputi input, output, dan prosesnya seperti apa. Oke, selanjutnya kita akan membahas physical design-nya seperti apa. Dari ini ada pada bagian ini, spesifikasi logikal diubah ke dalam detail teknologi di mana pemrograman dan pengembangan sistem bisa diselesaikan. Adapun output dari sistem ini adalah deskripsi teknikal, deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem meliputi program, files, network, dan sistem software. Pada tahapan desain ada beberapa aktivitas utama yang dilakukan, yaitu kita bisa tahu ada merancang atau mengintegrasikan network, merancang struktur aplikasi, mendesain user interface, mendesain sistem interface, mendesain data integrasi dan database-nya. Dan selanjutnya membuat prototipe untuk detail dan dari desain, dan terakhir adalah mendesain dan mengintegrasikan kendali sistemnya seperti apa. Selanjutnya dari implementasi ini dari SDLC sendiri ada implementasi. Tahapan kelima pada SDLC di mana pada tahapan ini dilakukan beberapa hal, yaitu ada coding, testing, dan instalasi atau deployment biasanya kita menyebut. Output dari tahapan ini adalah source code-nya ada, prosedur, dan pelatihannya. Jadi prosedur itu dalam bentuk user manual dan pelatihannya pasti training ya. Oke. Selanjutnya operasional dan pemeliharaannya atau operation and support. Sistem yang telah diuji dan dinyatakan bebas dari kesalahan maka mulai digunakan untuk proses bisnis yang sebenarnya. Selama sistem digunakan, tim teknik harus memperhatikan masalah pemeliharaan sistem untuk pemeliharaan keutuhan data dan informasi perusahaan, di mana pemeliharaan sistem secara rutin meliputi yaitu penataan ulang database, membackup data, dan scanning virus. Tapi tidak serta-merta cuma ini aja yang tercantum ya. Bisa yang lain-lain termasuk misalnya kita harus memperhatikan networkingnya seperti apa yang ada di bagian testing dengan yang production gitu. Oke, metode pengembangan sistem yaitu banyak metode pengembangan sistem yang tersedia. Metode yang paling dikenal disebut juga sebagai waterfall. Metode-metode lain yang dikenal diantara lain adalah prototyping, application development, spiral, dan lain-lain. Nanti bisa dicari aja. Pada bagian berikut akan menjelaskan metode-metode tersebut secara ringkas. Jadi yang waterfall ini mungkin disebut juga siklus klasik atau dari 1970-an kita sudah terapkan, dan sekarang ini lebih dikenal dengan sequential linear. Yang kedua membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan software atau hardware seperti apa. Dan yang ketiga dimulai dari analisis, desain, coding, setting, dan pemeliharaan. Nah, kalau untuk gambaran waterfall adalah seperti ini sih. Sistem engineering, analisis, desain, code, testing, dan maintenance. Itu. Keunggulan dari waterfall apa sih? Mudah diaplikasikan. Dan yang kedua, memberikan template tentang metode analisis, desain, pengodaan, pengujian, dan pemeliharaannya. Kelemahannya, jarang sekali proyek ini mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan oleh model, karena model ini bisa melakukan iterasi tidak langsung. Hal ini berakibat ada perubahan yang dilakukan pada saat proyek berjalan. Yang kedua, pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit, sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Yang ketiga, pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai proyek selesai atau proyek akhir proyek dilalui. Jadi semacam go live-nya sudah. Jadi ketika deployment itu kan ada fase go live. Jadi setelah go live baru pelanggan bisa menyatakan ketidaksesuaiannya atau melakukan change request seperti itu. Selanjutnya, yang keempat adalah sebuah kesalahan jika tidak diketahui dari awal akan menjadi masalah besar karena harus mengulang dari awal. Gitu. Jadi metodenya benar-benar
harus menunggu sampai selesai baru dilakukan pembicaraan. Nah, dan selanjutnya apa sih? Itu ada prototyping, di mana metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Pada metode ini, pengembangan dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Pengembangan pengembang mengetahui dengan benar apa yang diinginkan pelanggan dengan tidak mengesampingkan segi-segi teknis, dan pelanggan mengetahui proses-proses dalam menyelesaikan sistem yang diinginkan sehingga sistem dihasilkan sesuai dengan jadwal atau penyelesaian yang telah ditentukan. Mungkin untuk diagram prototipe itu bisa diidentifikasikan atau digambarkan seperti mengidentifikasikan kebutuhan pemakai, terus membangun prototipe, lalu ada evaluasi prototyping. Nah, evaluasi prototyping di mana ada jika tidak dia akan kembali ke awal, jika iya akan melakukan proses lagi. Terus mengkodekan sistem atau coding. Setelah itu ada testing atau menguji sistem, dan selanjutnya dievaluasi lagi. Jika tidak, dia akan kembali ke coding. Dan jika iya, maka menggunakan sistem dapat digunakan. Tahapan-tahapan dalam prototyping adalah sebagai berikut, yaitu pengumpulan kebutuhan, yaitu pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat. Yang kedua, membangun prototyping, yaitu membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan. Misalnya, dengan membuat input atau format outputnya seperti apa. Yang ketiga, evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah keempat akan diambil. Jika tidak, prototyping akan direvisi dan mengulangi langkah di 1, 2, dan 3-nya. Untuk selanjutnya itu ada mengkodekan sistem. Dalam tahapan ini yang sudah disepakati dan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai, menguji sistem, evaluasi, dan menggunakan sistem. Nah, ini adalah keunggulan dan kelemahan prototyping, di mana ada komunikasi user dan pengembangan intensif. Yang kedua, user terlibat aktif dalam menentukan requirement. Waktu pengembangannya relatif singkat dan pengimplementasi yang mudah karena pemakai mau mengetahui dari awal apa yang akan diperolehnya. Yang kelemahannya sendiri apa sih? Kemungkinan terjadi shortcut dalam pendefinisian masalah. Jadi ada yang terputus dalam mendefinisikan masalah. Yang kedua, pemakai bisa terlalu berlebih menentukan requirement sehingga sulit dipenuhi. Jadi ini lebih bottleneck atau lebih menjadi masalah kepada pengembangnya. Seperti itu. Yang ketiga, kemungkinan tidak dihasilkan rancangan yang baik karena dokumentasi yang kurang rinci. Jadi belum selesai dokumentasi dikerjakan sudah mengerjakannya. Oke, lanjut. Prototyping bekerja dengan baik pada penerapan yang berciri sebagai berikut. Yang satu, resiko yang tinggi, yaitu untuk masalah-masalah yang tidak terstruktur dengan baik. Ada perubahan yang besar dari waktu ke waktu dan adanya persyaratan yang data yang tidak menentu. Jadi benar-benar kondisinya masih abu-abu. Seperti itu. Yang kedua, interaksi pemakai penting. Sistem harus menyediakan dialog online antara pelanggan dan komputer. Perlunya penyelesaian yang cepat. Yang keempat, perilaku pemakai yang sulit ditebak. Yang kelima, sistem inovatif. Sistem tersebut membutuhkan cara penyelesaian masalah dan penggunaan perangkat keras yang mutakhir. Yang keenam, perkiraan tahap penggunaan sistem yang pendek. Selanjutnya, kita akan masuk ke metode spiral. Metode ini dirancang secara revolusioner dengan tahapan yang jelas, tetapi terbuka bagi partisipasi customer untuk ikut serta menentukan permodalan sistem. Metode ini lambat dan mahal karena setiap tahapan yang dilalui harus mengikut sertakan customer. Model ini merupakan perbaikan dari model waterfall dan prototype, menggabungkan keuntungan dari model waterfall dan prototype dan melakukan analisis resikonya. Spiral melibatkan proses iterasi di mana iterasi bekerja pada satu level produk
dimulai dari level prototipe awal sampai pada level yang diinginkan. Setiap perpindahan level didahului dengan analisis resiko. Mungkin ini gambarannya, yaitu ada perancangan, analisis risiko, rekayasa, konstruksi peluncuran, evaluasi pelanggan, dan komunikasi pelanggannya. Tahapan-tahapan spiral sendiri di mana ada komunikasi pelanggan, yaitu tugas-tugas membangun komunikasi antara pelanggan dan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kedua adalah perancangan, itu tugas-tugas yang didefinisikan sumber dayanya, ketepatan waktu, dan proyek informasi lainnya yang berhubungan atau terintegrasi dengan nanti yang kita buat. Selanjutnya analisis risiko, tugas-tugas yang dibutuhkan untuk menaksir risiko atau manajemen dan teknis. Dan selanjutnya adalah perekayasaan, tugas yang dibutuhkan untuk membangun suatu atau satu atau lebih representasi dan dari aplikasi tersebut. Yang kelima, konstruksi dan peluncuran tugas-tugas yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi, menguji, memasang, dan memberi pelayanan kepada pelanggan. Yang keenam adalah evaluasi pelanggan, tugas-tugas untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Unggulannya apa sih dari spiral ini? Itu ada dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer, lebih cocok untuk pengembangan sistem perangkat lunak skala besar. Dan yang ketiga, pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Yang keempat, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Yang kelima, tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkan ke dalam kerangka kerja iteratif. Keenam, membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum terjadi permasalahan yang serius. Nah, dari keunggulan-keunggulan tadi terdapat kelemahannya apa? Nah, yang pertama kelemahannya itu sulit meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Kedua, memerlukan penafsiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Yang ketiga, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Jadi semacam ya udah kita analisis, tapi nanti nggak tahu nih pengembangan ke depan seperti apa ya. Masih ada konsep abu-abunya, tapi sudah terjabarkan dalam analisisnya. Jadi ada separuh dari waterfall, separuh lagi dari prototyping. Nah, ini yang paling banyak digunakan sebenarnya. Itu Rapid Application Design. Adalah sebuah proses yang pengembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus pengembangan dalam waktu yang singkat, yaitu 60-90 hari dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen, di mana itu ada tim 1 permodalan bisnis, data, dan sebagainya, developer, tim 2, tim 3, jadi dipecah menjadi beberapa bagian. Metode RAD digunakan pada aplikasi sistem berkonstruksi, maka menekankan fase-fase sebagai berikut. Itu bisnis modelingnya seperti apa, fase untuk mencari aliran informasi yang dapat menjawab pertanyaan berikut. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari bisnis modelingnya. Informasi apa yang mengendalikan proses bisnis, informasi apa yang muncul, di mana informasi digunakan, dan siapa yang akan memproses. Dari data modeling, fase ini menjelaskan objek data yang dibutuhkan dalam proyek, karakteristik atribut masing-masing dapat didefinisikan dan menghubungkan antar objek didefinisikan. Selanjutnya, proses modeling. Aliran informasi pada fase data modeling ditransformasikan untuk mendapatkan aliran informasi yang diperlukan pada implementasi fungsi bisnis, dan pemrosesan dapat diciptakan untuk menambah, modifikasi, menghapus, dan mendapatkan kembali objek data tertentu. Jadi dari fase modeling ya, menjabarkan model-modelnya. Selanjutnya ada application generation. Itu selain menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga, RAD juga memakai komponen program yang telah ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Alat-alat bantu bisa dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak. Dan kelima adalah testing dan turnover. Karena menggunakan kembali komponen yang telah ada, maka akan mengurangi waktu pengujian.
Tapi komponen baru harus diuji dan semua interface harus dilatih secara penuh. Oke, keunggulannya apa sih dari konsep RAD ini sebenarnya? Yaitu setiap fungsi mayor dapat dimodelkan dalam waktu tertentu kurang dari 3 bulan dan dapat dibicarakan oleh tim RAD yang terpisah dan kemudian diintegrasikan sehingga waktunya lebih efisien. Yang kedua, mengikuti tahapan atau pengembangan sistem seperti umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada atau reusable object sehingga pengembang tidak atau developer tidak perlu membuat dari awal lagi atau lebih dan waktunya lebih singkat. Dari kelemahannya ini apa sih? Dari proyek yang besar dan berkala, RAD memerlukan sumber daya manusia yang memadai untuk menciptakan jumlah tim yang baik. Yang kedua, RAD menuntut pengembang dan pelanggan harus memiliki komitmen dalam aktivitas rapid fire yang dilakukan untuk melengkapi sebuah sistem dalam waktu yang singkat. Jika komitmen tersebut tidak ada, maka proyek RAD akan gagal. Nah, nanti ada soal-soal latihan sih sebenarnya. Mungkin nanti saya share aja untuk soal latihannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan diskusikan melalui forum e-learning maupun grup WhatsApp. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.